الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dan Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Allah berfirman di surat Al-Maidah, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu kepadamu. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak melakukannya, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan risalah darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tugas ini tidak hanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memotivasi manusia yang lain untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Allah berfirman di ayat yang lain, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Sampaikanlah wahai Muhammad, inilah jalanku.
Ad'u ilallah, aku mengajak orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, diriku dan seluruh orang yang mengikutiku. Karena itulah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas dakwah tetap dilanjutkan oleh para sahabat. Masing-masing kita memiliki kewajiban untuk turut mengambil bagian dalam menyebarkan dakwah dan menyebarkan Islam sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Memang kita tidak harus semuanya jadi ustadz, kita tidak harus semuanya jadi da'i, karena potensi manusia berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai semua potensi itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki untuk mereka. Sebagaimana Imam Malik pernah mengatakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Ada sebagian di antara hambanya yang dikasih potensi oleh Allah, pintar dalam menyampaikan ceramah, pintar dalam menyampaikan tausiah. Ada juga di antara hambanya yang dikasih kelebihan oleh Allah, pintar mengatur bagaimana cara mengambil gambar dalam masalah multimedia, sehingga informasinya bisa disampaikan di dunia internet atau di multimedia. Ada juga sebagian hamba Allah yang dikasih potensi oleh Allah dari sisi harta, sehingga dia bisa mendukung dengan harta yang dia punya. Masing-masing bisa saling mendukung sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, jangan sampai kita lupa untuk mengambil bagian di sana. Kesempatan yang terbesar bagi kita untuk turut terlibat dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan potensi kita. Selanjutnya dijadikan sebagai pusat dalam penyebaran dakwah dan pendidikan kaum muslimin. Anda bisa mengambil bagian di sana. Siapapun yang berusaha untuk menyebarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Kalaupun Anda tidak bisa terlibat untuk mendukung kegiatan itu dengan keterampilan Anda, karena kita tidak bisa nyuting, kita tidak bisa ngedit, setidaknya Anda bisa mendukung dengan potensi yang lain. Bagi mereka yang punya dana, dikasih oleh Allah kelonggaran dari sisi potensi harta, mari kita sama-sama mendukungnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan amal kita dengan adanya pahala yang terus mengalir. Meskipun Anda sedang tidur, meskipun Anda sedang beristirahat, bahkan selama kantor ini dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah umat, meskipun kita sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahala bagi kita. Itulah kehebatan ketika kita melakukan amal yang usianya lebih permanen, usianya lebih abadi. Properti ini tidak habis dimakan waktu. Dia akan terus bertahan dan kami akan selalu menggunakannya untuk kebaikan. Sehingga siapapun yang ikut terlibat di dalamnya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari umur kedua baginya. Pada saat dia telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahala baginya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.